Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Arde yang telah mempersilahkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami yaitu mengenai transkripsi dan translasi DNA. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrisa Faizan Nabilah, Firda Agustin, Tri Nur Azizah, Dian Febriando, dan saya sendiri Laras Arista. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Transkripsi merupakan sintesis RNA berdasarkan arahan DNA. Kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasinya tinggal ditranskripsi atau disalin dari satu molekul ke molekul yang lain. Proses terjadinya transkripsi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus, sedangkan jalur peluruhan mRNA-nya beroperasi di dalam sitoplasma. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses inisiasi. Promotor yang mengandung DNA memungkinkan RNA polimerase atau protein pembantunya menempel pada DNA. RNA polimerase mengenali dan mengikat secara langsung ke urutan ini. Urutannya memposisikan polimerase di tempat yang tepat untuk memulai menyalin gen target. Dan mereka juga memastikan menunjuk ke arah tertentu yang menghadap ke wilayah yang akan ditranskripsikan. Baik, selanjutnya itu tahap elongasi transkripsi. Yang terjadi adalah setelah rantaian DNA yang double helix terbuka, selanjutnya RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasang basa nitrogennya yaitu dari arah 5 ke 3 sampai terjadi pemanjangan RNA. Selanjutnya, setelah terjadi pemanjangan RNA, maka akan membentuk pasang basa adenin dengan urasil. Lalu itu tahap elongasi, yang pertama itu RNA polimerase membuka ikatan ganda DNA sekitar 10-20 basa pada kali pertama. Lalu RNA polimerase merangkaikan nukleotida RNA sesuai dengan pasang basa DNA yang terdapat pada pita DNA template. Lalu RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA pada ujung 3 dari mRNA yang terbentuk. Setelah RNA polimerase merangkaikan nukleotida RNA, ikatan ganda DNA segera terbentuk kembali dan mRNA keluar dari lilitan DNA template. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan terminasi. Transkripsi berakhir saat RNA polimerase mencapai terminator, yang berfungsi sebagai sinyal penghentian. Pada sel prokariotik, transkripsi berhenti di sinyal tersebut, sedangkan pada sel eukariota, polimerase melewati sinyal AAU-AAA dan memotong mRNA setelah 10-35 nukleotida. Tempat pemotongan juga menjadi lokasi penambahan ekor poli A, penting untuk proses RNA. Setelah proses transkripsi, kita akan menjelaskan tentang proses translasi, yaitu translasi ada proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino penyusunan suatu polipeptida atau protein. Proses translasi berlangsung melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua pemanjangan, dan yang ketiga pengakhiran. Translasi berlangsung di dalam ribosom yang terdapat di dalam sitoplasma. Sebelum kita masuk membahas tahapan-tahapan dalam proses translasi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu nih dengan komponen-komponen yang berperan dalam proses translasi. Yang pertama adalah kodon. Kodon itu terdiri atas 3 basa nitrogen pada mRNA. Pada gambar di samping, AUG itu merupakan satu kodon karena mengandung 3 basa nitrogen, yaitu A, U, dan G. Nah, selanjutnya tiap kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino. Jika kodon AUG, maka akan diterjemahkan menjadi asam amino berupa metionin. Nah, selanjutnya pada proses ini ada yang namanya start codon, yaitu kodon yang memulai proses translasi. Pada eukariotik, kodon startnya berupa AUG. Nah, juga ada yang namanya stop codon, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ketika bertemu dengan salah satu stop codon ini, maka proses translasi akan berhenti.
Nah, karena ini merupakan proses translasi yang menggunakan mRNA, maka tidak ada basa timin, melainkan adanya dalam bentuk urasil. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Nah, mRNA nantinya itu akan terikat di small subunit ribosom atau subunit kecilnya. Dan ribosom ini memiliki 3 situs, yaitu situs A, amino acyl site, itu tempat masuknya tRNA yang membawa asam amino baru. Lalu ada P site, peptidyl site, itu tempat terjadinya pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang dibawa oleh tRNA di situs A dengan rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya ada situs E, exit site, yaitu tempat tRNA yang telah melepaskan asam aminonya itu keluar dari ribosom. Baik, selanjutnya itu transfer RNA. Molekul tRNA merupakan pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. tRNA sebagai penerjemah kodon pada mRNA dengan membawa sekuen berupa antikodon. Memiliki 2 sisi, satu sisi itu mengkode antikodon dan satu sisi lagi membawa asam amino sesuai dengan kodon yang akan diterjemahkan. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan dalam proses translasi. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Pada tahapan inisiasi ini, ribosom subunit kecil akan berikatan dengan ujung 5. Lalu dia akan melakukan scanning transkrip ke arah hilir dari 5 ke 3 sampai menemukan start codon, yaitu AUG. Ketika dia telah menemukan start codon, maka tRNA yang membawa antikodon UAC yang cocok dengan kodon AUG ini akan melekat pada start codon. Nah, setelah melekat, maka ribosom subunit besar akan datang dan tRNA yang sudah melekat pada start codon ini akan menempati situs P dan membawa asam amino berupa metionin. Selanjutnya adalah tahapan elongasi. Tahapan elongasi ini merupakan proses pemanjangan polipeptida yang disebut juga sebagai proses elongation yang terjadi dalam siklus 3 tahap. Yang pertama, pengikatan amino asil tRNA pada situs A yang ada di ribosom. Yang kedua, pemindahan rantai polipeptida yang tumbuh dari tRNA yang ada pada situs P ke arah situs A dan dengan membentuk ikatan peptida. Nah, yang ketiga, translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada pada sisi A. Pada awal sintesis protein, tRNA inisiator yang membawa antikodon UAC dan asam amino metionin itu menempati situs P dan berikatan dengan kodon AUG, sedangkan pada situs A itu masih kosong. Nah, selanjutnya penyisipan amino asil tRNA pada situs A. Macam tRNA serta asam amino yang dibawa yang masuk pada situs A itu tergantung pada kodon yang terletak pada situs A. Nah, proses ini dilakukan oleh suatu protein yang disebut elongation factor TU dan dibantu dengan proses hidrolisis GTP menjadi GDP. Nah, elongation factor TU inilah yang memastikan hanya tRNA yang cocok dengan kodon yang dapat berikatan. Nah, selanjutnya pembentukan ikatan peptidil yang dikatalisis oleh enzim peptidil transferase. Nah, tRNA yang ada pada situs P tadi itu dipindahkan ke situs A, sehingga terbentuklah dipeptidil tRNA. Nah, pada tahap ini situs P itu hanya berisi tRNA kosong, sedangkan pada situs A berisi dipeptidil tRNA. Nah, tahap selanjutnya adalah Baik, selanjutnya kita masuk ke terminasi. Terminasi translasi adalah tahap akhir dari proses sintesis protein, di mana sintesis rantai polipeptida dihentikan setelah ribosom mencapai codon stop pada mRNA. Berikut poin-poin terminasi translasi, yaitu yang pertama ada codon stop yang terdiri dari 3, ada UAA, UAG, dan UGA. Yang kedua ada pengikatan faktor pelepas. Dan yang ketiga ada pelepasan rantai polipeptida. Dan yang terakhir ada disosiasi ribosom. Setelah rantai proses terminasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa sintesis protein berlangsung dengan akurat dan efisien, serta membantu mengatur produksi protein dalam sel. Nah, berikut terdapat gambar yang ada di PPT tersebut, itu adalah gambaran proses terminasi.
Baik, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai transkripsi dan translasi DNA. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum.